Ya halo semua, kembali lagi bersama gue, Firman. Masih dalam euforia ya dengan rilisnya Shingeki no Kyojin aka Attack on Titan Final Season. Di video kali ini gue akan merekomendasikan beberapa film ya, yang mana di sini kita tahu konflik yang ada di Attack on Titan ini berkisah tentang konflik antara Eldia dan juga Marley ya, yang mana kisahnya mengambil cerita yang sesungguhnya ya antara Nazi Jerman dan juga kaum Yahudi. Dan berikut adalah beberapa film di antaranya. Yang pertama, Schindler List. Film ini mengisahkan tentang Oskar Schindler, seorang pengusaha yang baru tiba di Krakow pada tahun 1939, yang mencoba usaha sejak meletusnya Perang Dunia II yang baru saja dimulai. Setelah bergabung di Partai Nazi demi keamanan politik, Oskar mempekerjakan banyak pekerja Yahudi di pabriknya karena beberapa alasan pragmatis. Ketika pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi mulai digalakkan di Krakow Ghetto, Oskar mulai mengatur agar pekerjanya tak dijemput paksa ke kamp-kamp konsentrasi dengan alasan agar pabriknya terus beroperasi. Oskar mulai menyadari dengan cara itu ia bisa menyelamatkan banyak orang Yahudi yang tak bersalah. Dari sini, mungkin kita akan mengetahui sedikit gambaran bagaimana perilaku lebih jauh terhadap bangsa Eldia oleh Marley ya. Dan apa yang akan terjadi jika misalkan kekuatan Titan milik bangsa Eldia benar-benar musnah. Jika misalkan Eren tidak membeli Rumbling ya. Kejahatan kemanusiaan akan tetap terjadi. Selanjutnya, The Pianist. Film ini mengisahkan memoir seorang pianis dan komponis Yahudi Polandia bernama Władysław Szpilman. Setelah okupasi Polandia saat Perang Dunia II, Szpilman yang sehari-hari bekerja sebagai pianis stasiun radio ditangkap bersama keluarganya dan dibawa ke Warsaw Ghetto. Saat hendak dideportasi menuju kamp pemusnahan Treblinka, dia diselamatkan oleh seorang prajurit yang mengenalnya untuk tidak dikirim bersama Yahudi lainnya. Tapi sayangnya, tidak dengan keluarganya, yang pada akhirnya ini menjadi perpisahan terakhir ia dengan keluarganya yang dikirim ke kamp pemusnahan. Kemudian memulai hidupnya dalam persembunyian dengan berpindah-pindah tempat. Setahun kemudian, kota Warsaw menjadi saksi perlawanan dari rakyat Polandia yang gugur. Szpilman yang masih bersembunyi berhasil bertahan di kota yang hancur tersebut dengan bantuan teman-teman dan orang-orang asing yang ia temui, termasuk salah satunya seorang kapten pasukan Jerman yang baik hati, yang mengagumi permainan pianonya, yang nantinya menjadi salah satu orang yang berjasa menyelamatkan dirinya dan beberapa Yahudi lain di masa terburuk tersebut. Seperti sebelumnya, jika dihubungkan, film ini menggambarkan jelas perilaku Marley terhadap bangsa Eldia. Tapi di film ini kita diperlihatkan dari sudut seorang Eldia yang pada akhirnya harus hidup secara bersembunyi untuk bertahan hidup setelah keluar dari kamp pengasingan. Dan setidaknya mungkin ada orang-orang baik yang ia temui bahkan membantu dia untuk bersembunyi yang tidak diperlihatkan secara keseluruhan di manganya. Selanjutnya, The Boy in Striped Pajamas. Film ini mengisahkan Bruno, seorang bocah yang lugu dan berhati lembut, baru berusia 8 tahun ketika ayahnya diangkat menjadi komandan tentara. Karena jabatan baru itu, Bruno dan keluarganya harus pindah dari Berlin ke kediaman baru mereka yang berlokasi dekat dengan kamp konsentrasi di mana ayahnya bertanggung jawab sebagai pemimpin. Suatu hari, kesepian dan tak bahagia membuat Bruno kecil menjelajah keluar rumahnya dan bertemu Samuel, bocah Yahudi seumuran dengannya yang selalu memakai piyama bergaris. Mereka mulai menjalin persahabatan terlarang melalui pagar kawat berduri yang memisahkan keduanya, melupakan kebenaran menyedihkan di tempat itu. Jika sebelumnya kita lebih diperlihatkan pada perilaku kekerasan yang terjadi dari manusia ke manusia lainnya, maka di sini kita benar-benar diperlihatkan gambaran baru.
sebuah persahabatan yang terjalin dari dua sosok anak dalam kebenaran yang menyedihkan dari paham orang dewasa. Kita bisa bayangkan misalkan ada anak dari Marley menjalin persahabatan dengan anak Eldia di kamp pengasingan. Tentu saja adalah hal terlarang jika terjadi, tapi akan menjadi kisah menyentuh yang pasti akan menguras air mata. Dan yang terakhir, Jojo Rabbit. Film ini mengisahkan tentang Johannes Blazer atau biasa disapa dengan Jojo, seorang anak yang berusia 10 tahun yang tumbuh di masa Perang Dunia II. Jojo tinggal bersama ibunya, Rosie, sementara ayahnya menghilang saat menjalankan misi ke wilayah Italia, dan kakaknya meninggal dunia karena penyakit influenza. Jojo yang begitu fanatik dengan Nazi dan terdoktrin paham Nazi karena sejak kecil wajib mengabdi pada partai Nazi hingga bergabung ke kecabangan Junior Hitler Jugend alias pemuda Hitler yang merupakan underbow partai Nazi. Memiliki teman hayalan menyerupai sosok sang puhrir Adolf Hitler yang selalu memberikan nasihat dan dukungan padanya ketika dia ragu atau sedang dalam masalah, yang dalam penggambarannya begitu kekanak-kanakan. Suatu hari, Jojo menemukan seorang gadis Yahudi bernama Elsa Kur di loteng kediamannya, yang ternyata ibunya diam-diam menyembunyikan seorang gadis Yahudi. Pertemuannya dengan Elsa perlahan-lahan meruntuhkan pemahaman Jojo terhadap apa yang diyakini selama ini, mulai dari pembuktian bahwa Yahudi tidaklah segila apa yang diilustrasikan Nazi kepadanya. Ya, di film ini kita benar-benar seperti ditunjukkan jika misalkan apa yang dilakukan Marley untuk mendoktrin pada anak-anak mereka dan anak-anak Eldia di sana untuk membenci bangsa Eldia di Pulau Paradise, di mana sejak kecil mereka ditanam paham tersebut untuk Eldia terus dianggap musuh, sehingga akar kebencian tidak pernah hilang, yang pada akhirnya juga membuat perlakuan diskriminasi terhadap orang Eldia. Ya, mungkin cuma segitu aja. Sebenarnya masih banyak lagi ya film yang mengangkat tentang sejarah kelam ini. Dan semoga dengan adanya film-film yang mengangkat tema ini membuat kita lebih peduli lagi mengenai kemanusiaan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Salam kemanusiaan. Terima kasih karena kalian sudah menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.